Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada semua pemirsa podcast. Kenapa pagi, siang, sore, dan malam? Karena nggak tahu ya kapan Bapak, Ibu, Saudara-saudara menyaksikan podcast ini. Saat ini bersama dengan saya adalah tim dari Crisis Management Team, atau kalau bahasa Indonesianya Satuan Gugus Tugas. Karena kita sudah terlanjur pakai bahasa Inggris, disingkat jadi CMT, khusus untuk menanggulangi COVID-19. Di sini bersama dengan saya ada ketua dari timnya, Penatua Andita, salah satu dokter, yaitu Dokter Sinta, dan juga ada Pak Wartono, atau sering disapa sebagai Kak Tono, guru sekolah minggu soalnya, yang menjadi salah satu anggota jemaat yang didampingi oleh CMT ketika terinfeksi COVID-19. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nih, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita minta penjelasan dari ketuanya, apa sih CMT itu? Dita, boleh menjelaskan kepada kita? Halo semuanya. Iya, jadi CMT itu kita udah mulai dari tahun lalu sebenarnya, sejak awal pandemi COVID-19 tahun 2020. Tahun 2020 lalu cuma belum resmi. Jadi kita memang sudah melakukan pendampingan ke jemaat-jemaat yang datang ke kita dengan hasil tes positif. Jadi biasanya jemaat menghubungi pendeta atau dokter atau ke nomor hotline CMT yang biasa ada di Warta dan di Kebaktian Umum. Lalu setelah itu mereka sharing dan mengutarakan apa yang perlu dibantu, entah itu secara medis atau secara spiritual. Jadi kalau tahun lalu sih rata-rata karena situasinya belum seperti sekarang ini, susah rumah sakit dan susah yang lain-lain, rata-rata mereka sudah mendapatkan kamar di rumah sakit, jadi kita cuma mendampingi. Atau kadang-kadang mereka sudah ada dokter sendiri, dan kita cuma bantu-bantu seperti catering harian dan yang lain-lain. Nah, semenjak tahun 2021 ini baru diresmikan jadi tim sendiri di CMT Kesehatan ini. Kita terdiri dari 3 pendeta dan 3 dokter. Jadi masing-masing jemaat yang menghubungi bisa langsung bilang ke tim apa aja yang diperlukan. Entah itu pendampingan medis, secara harian, bisa didampingi oleh dokter-dokter, atau secara spiritual, karena ini memang penyakit yang berat untuk spiritual kita ya, gitu kan. Jadi pasti kita butuh pendampingan lebih dari medis aja, gitu. Ya, ini mungkin karena saya juga sebagai pendeta di sini sharing juga kali ya. Tadi kan Dita bilang ini sebuah penyakit yang membuat kita secara spiritual, secara iman juga tergoncangkan atau mungkin jadi galau. Ya makanya memang didampinginya dalam tim ada dokter dan juga ada pendeta. Walaupun memang sebetulnya dokter tentunya lebih signifikan ya, karena kan terkait dengan kebutuhan medis dan sebagainya. Nah, untuk lebih tahu bagaimana sih rasanya didampingi, di sini ada Kak Tono. Kak Tono mungkin boleh share nggak gimana sih perasaan ketika saat itu dikatakan oh sudah benar terinfeksi positif terinfeksi COVID. Pada mulanya sih awalnya sih saya waktu di tempat kerja, jadi demam. Sebenarnya udah di rumah pun sebenarnya sudah demam. Tapi saya pikir masih kuat, seperti biasa gitu. Anak saya ke kampus, terus baru ke toko. Setelah di toko agak jam 11 gitu saya merasa tambah menggigil. Nah, akhirnya saya minta istri saya, tolong beliin jaket dong supaya saya bisa pakai gitu. Karena dingin sekali. Waktu itu udah mulai demam. Setelah itu saya bilang, kita harus pulang cepat nih. Habis ini kalau customer udah datang, penyerahan barang, kita pulang. Akhirnya udah datang gitu, pulang, saya pulang. Langsung ke
dokter di klinik di depan rumah ada, jadi saya ke klinik. Begitu klinik masuk, itu juga kliniknya udah ngantrinya udah setengah mati deh, udah banyak banget. Saya nunggu sekitar 2 jam baru bisa masuk. 2 atau 3 jam lah, saya lupa. Nah itu masuk, begitu masuk dokter langsung bilang, Bapak demamnya dari kapan? Baru pagi ini, saya bilang gitu. Oh iya. Dia sambil ngitung, dia bilang, coba deh oh enggak, itu yang ke dokter pertama cuma dikasih obat. Kasih obat, saya pulang. Hari Rabunya, tanggal 23-nya agak mendingan. Saya merasa mendingan di rumah. Setelah itu Kamis pagi jam 3 atau jam 4 saya menggigil lagi. Loh, saya bilang kok begini tanggal 24. Akhirnya saya ke dokter lagi. Ke dokter pagi-pagi, untung pagi-pagi jam 7 pagi gitu, nomor 1 langsung. Setelah itu dokter periksa saya, terus hitung. Sambil ngitung dia bilang, Bapak cek ya, katanya gitu, antigen di depan, dekat ada labnya, sama ambil darah. Setelah cek, ternyata saya positif. Nah, di situ positif, terus ngobrol sama siapa, saya lupa. Setelah pulang doa, terus karena berasa positif, langsung karantina sendiri. Terus besoknya langsung pesen PCR yang home service. Besoknya, iya. Oh iya. Iya benar. Saya ditelepon, saya telepon Tante Yohana, Dokter Yohana. Terus Tante Yohana bilang, tunggu ya, saya kirim vitamin sama oximeter. Coba nanti dicek oximeternya. Oh iya, saya tunggu. Setelah tunggu, terus Tante Yohana bilang, PCR nih Pak, harus PCR. Oh iya, oke. Langsung saya telepon Pak Bagus. Iya, disuruh ke Mayapada. Tapi saya karena penuh, jadi saya bilang, waduh nggak kuat, saya nunggunya gitu. Saya balik lagi pulang. Terus saya telepon Pak Bagus. Pak Bagus bilang, ada home service. Nah udah, saya bilang, daripada saya ngantri di sana nggak tentu, home service saya telepon besoknya tanggal 25 tes. Hari Sabtu tanggal 26 hasil keluar positif dengan CT level itu 12.000 sekian sama 11 sekian. Udah dinyatakan positif. Waduh, saya bilang lemas juga sih. Ya udah, akhirnya karantina sendiri. Nah, itu belum ada rasa kehilangan indranya, penciuman atau rasa gitu, belum. Cuma badan ini sendi-sendi ini udah mulai demamnya itu, waduh sakit gitu ya. Ya ini memang seperti itu sih. Gejalanya beda-beda ya, setiap orang gejalanya beda-beda. Jadi ada yang sudah positif tapi baik-baik aja, ada yang seperti Katono agak beruntung ini karena demam dan sebagainya. Nah, untuk tahu lebih jelas untuk gejala-gejala yang mungkin umum maupun yang khusus, di sini ada Dokter Sinta. Kita mau tanya-tanya dulu ya, nanti kita kembali lagi ke Katono tentang pergumulannya selama pandemi. Dokter Sinta bisa ceritakan kepada kita. Jadi gejala klasik COVID itu yang sering kita temukan adalah batuk kering. Ya, kemudian ada demam di atas 38 derajat dan ada gangguan indera penciuman atau perasa. Nah, selain dari gejala-gejala itu, ada gejala-gejala lain juga seperti sakit tenggorok, ada sakit kepala berat, pilek, nyeri otot atau sendi, mata merah, kemudian ada mual, muntah, diare, bercak kemerahan di kulit, rasa kedinginan atau tidak enak badan, bahkan sesak napas. Nah, untuk COVID ini sebetulnya kita bagi menjadi 4. Ya, bagi menjadi 4. COVID yang pertama itu adalah COVID tanpa gejala. Biasa kita sebut sebagai OTG.
Nah, gimana nih kalau kita ketemu dengan pasien yang OTG? Itu biasanya mereka hanya memerlukan asupan vitamin. Vitaminnya itu C, D, zinc, atau multivitamin yang memang udah mengandung itu, C, D, E, dan ZN. Ya. Yang kedua adalah COVID dengan gejala ringan. Apa sih yang kita sebut dengan COVID gejala ringan? Itu yang ada tadi, gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, kecuali sesak ya. Kemudian frekuensi napasnya masih oke-oke aja, sekitar 12-20 kali per menit. Kemudian kalau dicek saturasinya, itu masih lebih besar dari 95 atau sama dengan 95. Yang seperti ini biasanya kita hanya perlu vitamin, kemudian kita kasih antivirus, lalu diberikan obat-obat untuk meringankan gejala-gejala yang ada. Misalnya kalau ada demam, kita kasih obat panas, atau kita tambahkan obat flu jika memang perlu. Nah, yang ketiga, itu ada yang namanya COVID gejala sedang. Gimana kita bisa tahu kita masuk dalam gejala sedang? Yang pertama itu kita bisa hitung dari frekuensi napas kita. Jadi kalau udah 20-30 kali per menit, kemudian kita cek saturasi sudah kurang dari 95, dan kita sudah mulai merasa sesak, nah itu kita bilang sebagai COVID gejala sedang. Nah, pada COVID gejala sedang ini selain vitamin dan antivirus, kadang-kadang kita pikirkan juga pemberian antibiotik. Ya, lalu biasanya kita sarankan tuh periksa dedimer, ronsen. Ya, sebetulnya COVID gejala sedang ini yang terbaik adalah dirawat di rumah sakit. Tapi masalahnya akhir-akhir ini kan tahu sendiri ya, rumah sakit itu penuhnya bukan main. Sampai IGD itu ngantri bisa 15-20 pasien, bahkan ada yang datang pun kadang-kadang terpaksa ditolak karena memang nggak memungkinkan untuk diterima. Nah, yang keempat itu COVID dengan gejala berat atau kritis. Nah, ini kalau udah frekuensi napasnya lebih dari 30 kali per menit. Kita bilang sebagai gagal napas, nah ini perlu ICU atau ventilator. Oke. Ya, Wah, ini saya rasa di situ ya. Cukup. ngeri juga ya kalau melihat perkembangan kondisi ini ya. Tapi kalau Pak Tono tadi jadi termasuk gejala ringan mungkin ya, Dok ya? Kalau Pak Tono kita udah sampai gejala sedang. Sudah apa Itu sempat sampai di bawah 90 Pak Tono itu. Oke. Iya. Nah, Pak Tono ini ternyata udah sampai gejala sedang gitu ya. Waktu itu secara psikologis, secara mental terpukul nggak? Atau maksudnya takut atau nggak masalah gitu? Saya nggak khawatir karena ada orang yang bilang kan COVID seperti flu, tapi ternyata nggak gitu-gitu amat ya, nggak sesederhana itu. Pak Tono boleh cerita bagaimana perasaan saat itu ketika mengalami COVID dan waktu itu cukup lama ya, cukup lama dalam pendampingan. Silakan Pak Tono. Jadi waktu isoman itu ya sempat ini juga sempat drop terus karena udah sakit jadi ya udah tiduran aja gitu. Ternyata tiduran pun nggak enak tadi seperti Dokter Sinta bilang pasang AC dia dingin, nggak pasang AC dia seperti meriang gitu. Jadi serba salah nih, diselimutin panas, nggak diselimutin dia terlalu menggigil gitu. Padahal AC-nya cuman pasang waktu itu 27 derajat. Tapi tetap nggak ini. Saya matiin, akhirnya nggak pakai AC. Ternyata nggak pakai AC juga dingin gitu ya. Terpaksa selimutan gitu kan. Sempat putus asa karena pada hari Minggu Seninnya itu mulai nggak nafsu makan. Nggak nafsu makan karena setiap makanan yang masuk itu rasanya pahit semua. Jadi saya bingung, ini gimana?
makan jadi sedikit, udah yang penting ada asupan makan. Setelah ada asupan makan sedikit, istri saya telepon karena saya udah merasa putus asa jadinya, waduh kok begini ya, biasa flu, biasa batuk ini sebenarnya kalau menurut saya batuk bawaan, karena tahun kemarin batuk ini saya sempat dirawat di Geraha Kedoya itu 2 tahun ya, 2 tahun yang lalu saya sempat dirawat batuk ini karena sempat lemas, jadi akhirnya ke dokter dirawat, tapi nggak sembuh juga. Setelah dari Geraha Kedoya 1 minggu ke dokter lain, ke dokter umum, karena dokter yang biasa saya pergi, dikasih obat, sembuh. Nah, sudah. Jadi ini sepertinya bawaan batuk ini. Jadi saya sempat putus asa waktu isoman, aduh gimana, istri saya ternyata telepon kakak saya, makannya sedikit gitu, mungkin dia ngomongnya gitu, makannya sedikit. Akhirnya, waduh saya bilang gimana ya, kakak saya itu telepon saya, support saya, makan yang banyak, yang penting makan sama vitamin gitu, makan ya. Akhirnya karena dikasih seperti itu ya saya makan, apa juga saya makan, walaupun rasanya nggak ada. Waduh saya bilang ini rasa gini gimana, makan terus. Dan waktu itu juga sempat karena nggak ada nafsu makan, jadi makannya sedikit. Tapi waktu itu ya ini mungkin juga bermanfaat buat saya gitu ya. Ada orang gereja sama-sama guru sekolah minggu, dia bilang, saya sebutin namanya boleh Bu Yola? Kalau hal yang baik boleh tentunya. Oke, bukan. Pak Purwanto sama Bu Katrin, suami istri. Dia bilang, nggak ada nafsu makan ya Pak? Iya, saya bilang, nggak ada nafsu makan, saya bilang. Terus dia bilang, saya kirimin suplemen ya, dia bilang gitu, Nas. Karena nggak ada nafsu makan, dikasih dari gereja sudah ada suplemen vitamin, terus vitamin, ya obat-obatan, terus dokter Sinta sendiri juga kasih saya resep Fluvir. Udah, tapi karena masalah makan, jadi Bu Katrin dan Pak Pur ini kirim, setelah sampai dia kasih ini harus makan sekian. Oke. Malam, begitu sampai malam saya langsung konsumsi. Nah, besoknya ada nafsu makan. Jadi setelah ada nafsu makan, saya pikir wah ini kesempatan buat, mungkin kata kakak saya, koko saya itu bilang buat naikin imun, dia bilang gitu. Yang penting kamu makan. Waduh. Setelah makan itu saya putus asa saya mulai hilang. Wah, udah kayaknya bisa sembuh nih gitu. Jadi saya ada optimis. Terus masuk ke CMT ini setelah di-add kan support dari pendeta, dari dokter gitu kan. Membuat semangat gitu. Sama di luar itu Bu Yohana tetap saya. Nah itu saturasi saya sempat pada waktu itu 87 sampai 89 aja gitu. Waduh, saya langsung istri saya itu telepon kasih tahu Bu Yohana, Pak Dino, ada gas nggak? Ada oksigen nggak? Akhirnya dikirim dari gereja ada oksigen. Untung oksigen ya, itu yang terbantu. Ya, karena keliling cari ya oksigen. Nggak ada, saya cari oksigen itu ke teman kosong. Akhirnya dikirim dari gereja ada, untung ada itu gitu. Jadi sampai pun udah malam, jadi saya langsung pasang karena udah ngedrop kan gitu. Ini memang Pak Tono ini termasuk salah satu yang mengalami infeksi COVID ketika stok obat oksimeter itu sangat langka, bukan saja harganya mahal tapi juga sangat sulit didapat. Nah, di sini Dita yang kebetulan bertugas mencari obat dan sebagainya,
Mungkin Dita boleh cerita bagaimana sih waktu itu pergumulannya, dan mungkin juga bisa kasih tahu ke kita nih pemirsa apa aja yang disediakan oleh CMT. Silakan Dita. Sejauh ini yang udah pasti kita sediain dari CMT itu sebenarnya kita usahakan selalu punya oximeter dan termometer. Jadi ketika ada jemaat yang sakit dan memang belum punya di rumah oximeter dan termometer, kita bisa langsung provide karena penting untuk ketika orang udah positif tahu saturasi dan suhu. Karena kalau sampai turun kan kita harus cepat-cepat pakai oksigen dan lain sebagainya gitu kan. Nah, yang paling susah memang waktu itu pas second wave ini berlangsung, kita krisis oximeter waktu itu. Jadi oximeter, terus vitamin yang biasa kita kasih, ada multivitamin yang dengan zinc, seperti yang Dokter Sinta tadi bilang, juga ada vitamin D3. Itu pertama kali kasus memuncak, itu benar-benar nyari semuanya susah. Awal-awal sih masih mending ya, maksudnya stok masih ada, tapi harganya udah sekian kali lipat gitu. Jadi kita masih bisa beli dengan harga yang sangat mahal. Memang dilema juga karena ya seperti yang kita semua tahu, sejak pandemi dari tahun lalu, kondisi keuangan gereja kan juga masih belum pulih gitu ya sampai sekarang. Tiba-tiba sekarang pandemi kayak gitu, kita nggak tahu, nggak kebayang kalau kita perlu segini banyak barang yang harus kita beli dengan harga yang ternyata 3 kali dan 4 kali lipat dari yang kita bisa prediksi di tahun-tahun lalu. Jadi kan kalau tahun lalu kita bikin budgeting, kita bisa atur keuangan kita, tiba-tiba ini semua di luar dari akal kita, di luar dari perencanaan kita. Kita nggak kebayang pasiennya akan sebanyak ini, kita nggak kebayang kalau stoknya akan susah dan harganya setinggi ini. Jadi yang paling susah tuh memang waktu itu yang berat buat majelis jemaat memang kita bingung bikin keputusan. Karena kalau bikin keputusan kan biasanya kita ya gaya GKI kan kita rapat dulu, kita pertimbangin segala macam, lalu kita bikin keputusan yang berlaku untuk seterusnya. Nah, sementara kalau ini kan kita harus on the spot, ada sesuatu yang terjadi, terus kita harus memutuskan. Nah, itu yang bikin susah. Ditambah lagi, Ya, ditambah lagi juga memang COVID ini saya sebagai bagian dari MJ juga melengkapi gitu ya. Tambah lagi memang COVID ini sesuatu yang sangat baru. Jadi semua kebijakan yang kita ambil hari ini besok bisa berubah lagi ketika ternyata keadaannya berubah. Jadi bahkan hal sekecil seperti misalnya kita bikin list nama keluarga yang terinfeksi COVID dan didampingi. Awalnya saya bilang biarin aja, nggak usah di delete gitu ya biar kelihatan. Tapi ketika makin banyak saya pikir apa yang udah lulus di delete aja gitu. Ini hal sekecil itu tuh membuat kita tuh bikin kebijakan tuh harus selalu berubah gitu ya. Nah, ya ini jadi Dita ini mungkin saudara-saudara juga kebetulan kepala bidang bagian Caspol. Ada bagusnya juga jadi cepat untuk ambil keputusan tapi tetap dalam posisi itu pun juga sulit untuk kita bisa cepat. Nah, yang saya rasakan nih sebagai pendeta juga bagian dari majelis jemaat bekerja sama dengan tim dokter selama pandemi ini memang cara berpikirnya beda. Tadi kan Dita bilang kalau GKI itu kan harus rapat, kebijakan itu harus mempertimbangkan semua pihak, harus berlaku jangka panjang. Nah, sementara dokter itu yang penting adalah menyelamatkan nyawa. Jadi mau dia anggota jemaat, mau bukan, mau siapapun, sebisa mungkin kita menyelamatkan nyawa. Harga obatnya mahal, oksigen bagaimana ya harus diberikan. Nah, di sini mungkin kita bisa dengar kembali ya dari Dokter Sinta sebagai seorang tenaga medis. Apa sih bagaimana rasanya dalam bekerja dengan tim dan juga apa yang rasanya paling berat selama pandemi ini ketika kita menjadi tidak mampu menolong, Dok? Ya kita tahu mestinya kita kasih obat, ternyata obatnya nggak ada. Kita mesti kasih oksigen, oksigennya nggak ada. Itu gimana? Mungkin dari segi psikologis, tapi juga mungkin dari segi kebijakan dokter mungkin bisa share dengan kita. Ya,
Awal-awalnya ya kita masih belum terlalu kesulitan ya. Tapi memang yang paling awal itu, yang paling berat itu kalau buat tim dokter, pertama untuk pelayanan di poli, kalau saya tuh rasa beratnya tuh kalau kita harus menyatakan seseorang itu positif. Kenapa? Karena mereka tuh ada beberapa respon dari mereka. Ada yang terkejut, kaget, seperti nggak bisa terima, ya. Ada juga yang jadi kecil hati, ada yang jadi takut, ketakutan. Nah, itu awal-awalnya begitu. Kemudian buat dokter sendiri yang di lapangan, terus terang secara manusiawi, kita nakes, dokter, tim dari poli sendiri, itu awalnya cukup khawatir ya. Kenapa kita khawatir? Ya pertama pasti khawatir tertular. Yang kedua, khawatir kita bawa-bawa virus ke rumah, ke keluarga kita. Tapi ya lama-lama kondisi itu, lama-lama kita bisa pelan-pelan adaptasi. Nah, yang kedua ini dalam pelayanan telemedicine yang kita gabung di CMT ini. Dengan tim dokternya ada Dr. Tio, Dr. Yohana, dan saya. Kita ada beberapa masalah atau kesulitan yang kadang bisa kita hadapi di dalam CMT ini. Yang pertama itu kita akan kesulitan kalau ketemu pasiennya nggak kooperatif. Ya, apa maksudnya nggak kooperatif? Ya contohnya misalnya disuruh ronsen, dibilangin periksa lab. Nah, ada mereka yang memang mungkin entah karena keadaannya nggak memungkinkan atau badannya nggak enak. Jadi kadang-kadang ada juga yang nunda-nunda. Ya, kadang-kadang penundaan itu bisa mempengaruhi juga kita tim medis untuk lihat ini udah masuk sedang belum nih? Ya, atau masih kondisinya bagaimana? Nah, itu kadang-kadang begitu yang kita kesulitan. Ada juga yang nggak bisa komunikasi langsung. Nah, ini ada jemaat juga yang mungkin pemalu, ya. Kalau di WA nggak respon. Jadi kita nggak bisa tahu kondisi mereka secara utuh ya. Karena kan ini kan juga lewat WA, lewat video call. Kadang-kadang di telepon juga mereka mungkin enggan ya untuk angkat karena mungkin situasi kondisi kesehatan mereka. Yang kedua yang kita alami itu yang punya penyakit penyerta. Misalnya ada yang kencing manis, kemudian tekanan darah tinggi, ada jantung, kelainan darah, atau cemas berlebih. Nah, ini kadang-kadang kita perlu perhatian khusus buat mereka. Dan yang ketiga adalah yang paling kita takutin adalah sebetulnya kalau saturasi oksigen mereka turun. Ya, apalagi kalau udah kita cek saturasi berapa? 93, 91. Apalagi kalau udah di bawah 90. Udah itu suatu ketegangan buat tim dokter CMT. Ya, karena kita udah masuk fase sesak napas berarti. Nah, biasanya mereka dibantu oksigen dulu awal-awalnya. Dan yang jadi masalah adalah sekitar 2 minggu kemarin ya, waktu rumah sakit semua penuh itu merupakan sesuatu dilema buat kita. Yang mestinya kita rujuk, yang mestinya harusnya dirawat di rumah sakit, tapi nggak bisa dirawat di rumah sakit. Apalagi kita terus terang merasa duka yang sangat berat gitu ya saat kita harus kehilangan dari pasien apa yang sudah kita layani selama ini, kemudian harus berpulang juga. Itu suatu kesedihan buat tim dokter. Nah, kenapa sih kita kok tim dokter mau nih ngelayani di CMT gitu ya? Semua itu kembali lagi kita ingin sekali jadi alat yang bisa dipakai Tuhan. Walaupun terus terang, kami dokter-dokter juga pasti banyak kekurangannya. Masing-masing dokter punya kekurangannya masing-masing. Dan kita terus harus belajar. Kenapa? Penyakit COVID ini terus berubah. Bukan virusnya aja yang berubah. Tapi cara penanganannya, cara pengobatannya juga terus berubah. Ya, saya rasa segitu. Terima kasih, ini sangat memang tone-nya jadi bikin kita agak berat ya, mengingat memang 2 minggu yang lalu tadi Dr. Sinta bilang 2 minggu lalu dari momen ini direkam adalah bagaimana
kita tuh sebetulnya di balik layar tuh kita panik, kita berusaha mencari bantuan, tapi nggak berdaya. Jadi rasanya tuh berat juga. Jadi enak yang diminta tolong, tapi nggak bisa karena memang tidak ada kemampuan untuk menolong. Dan ya ini saya sharing juga ya sebagai pendeta juga, biasanya kan pendeta tuh setidaknya walaupun nggak bisa menolong secara medis atau apa, bisa mendampingi. Tetapi selama pandemi ini kita hanya bisa lewat WA, dan kadang-kadang orang kalau lagi sakit begitu di WA tuh juga memang males jawabnya gitu ya. Yang biasanya bawel dan ceria pun juga kadang-kadang jawabnya juga jadi singkat, menarik diri. Nah, mungkin dari sudut pandang Dita sebagai bagian dari MJ gitu ya, atau tim CMT, bagaimana nih menjaga kestabilan mental tim atau kita semangatnya, ya bukan dalam arti tugas Dita ya, tapi sharing dari Dita, gimana sih kita waktu itu bisa menjaga semangat kita dalam pelayanan kita di bawah tekanan dan situasi duka? Sebenarnya kalau bagaimana sampai sekarang juga kita masih berjuang ya, karena kan ya yang seperti yang kita tahu sama-sama, 2 minggu lalu kita banyak banget kehilangan teman-teman kita, keluarga dari teman-teman kita, dan yang lain-lain. Itu dalam situasi biasa pun kita kalau berduka pasti membutuhkan waktu beberapa hari buat pulih. Tapi ini kita kan di CMT kejadiannya terus-terusan. Jadi nggak perlu sampai ada kedukaan ketika ada jemaat sakit pun sebenarnya kita juga ada rasa sedih ya di situ. Terus kemudian berlanjut lagi ketika dia perlu bantuan tertentu dan kita kesusahan dapat stok. Itu juga bikin stres kita nambah. Dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin di waktu-waktu kayak gitu yang bikin kita semangat itu selain karena kita di tim memang saling menyemangati juga, kita sama-sama punya satu tujuan, kita terus melayani supaya jemaat-jemaat yang perlu bantuan, terutama dalam sisi medis, bisa dapat ditolong. Jadi kita nggak berhenti ketika kita melihat ada jemaat lain yang masih butuh pertolongan. Dalam satu waktu misalnya ketika terjadi kedukaan, pengennya sih kita berhenti dan meratap dulu gitu. Tapi itu nggak mungkin bisa terjadi karena setelah kita akhirnya menutup satu kasus karena akhirnya mungkin pasien itu meninggal, kita harus lanjut ke pasien-pasien berikutnya. Jadi ketika kita berduka, kemudian kita harus cepat move on ke pasien selanjutnya, dan kita harus berharap juga sama pasien itu supaya mereka bisa sembuh. Dan kita harus terus kerja gitu kan, nggak bisa berhenti. Tapi ketika kita melakukan pelayanan itu memang dikuatkan juga sih pastinya sama Roh Kudus yang menyertai. Ketika kita lihat pasien dan kita tergerak oleh ya panggilan kita sebagai pelayan-pelayan itu, jadi kita nggak berhenti dan berduka di situ aja, tapi kita terus berusaha, entah nanti bagaimanapun hasilnya, apakah kita harus menghadapi kedukaan lagi atau enggak, tapi kita tetap usahain yang terbaik. Terus kita juga banyak disupport sama teman-teman semua. Jadi banyak yang tahu kita kesusahan cari obat dan banyak yang bantu kita cari obat. Kita kesusahan cari tabung oksigen dan beberapa kali juga mungkin kita mau beli tabung oksigen itu harganya dinaikkan berkali-kali lipat. Jadi teman-teman ada yang bantu kita dengan cara meminjamkan tabung-tabung oksigennya atau mencarikan vendor-vendor kenalannya yang memang mereka nggak ngasih dengan harga yang dimahalin. Itu kita banyak terbantu dari situ dan kita lihat kita disupport. Jadi memang tim kita ini isinya cuma sedikit. Di satu waktu kita sempat kewalahan sekali. Tapi ketika kita lihat banyak banget support dari luar, itu yang bikin kita terus jalan. Terus juga mereka-mereka yang menguatkan kita itu mereka-mereka yang sebenarnya
masih dalam kedukaan. Jadi beberapa teman-teman kita kan, kita tahu baru kehilangan keluarganya. Tapi begitu mereka selesai, kedukaan itu nggak bakal pernah selesai sih sebenarnya. Kehilangan itu pasti akan terus kita bawa. Tapi mereka juga nggak berhenti sampai di situ. Mereka mau bantu kita, dan karena pengalamannya, jadi mereka tahu bagaimana susahnya mencari tabung oksigen, bagaimana susahnya mencari rumah sakit, dan yang lain-lain gitu. Mereka mau melayani dari pengalaman itu. Terus kita juga bersyukur karena ada banyak orang-orang yang sembuh, seperti Kak Tono dan yang lain-lain. Dan rata-rata setiap orang yang sembuh, mereka punya pengalaman iman yang baru. Di situ kita makin dikuatkan. Kurang lebih gitu sih, Kak. Sebenarnya sih banyak, tapi nggak bisa diungkapin semuanya di sini pasti. Ya, betul. Dan juga memang kita juga tahu bahwa kita nggak sendirian ya. Kita ini seluruh dunia mengalami ini, dan saling bantu-membantu itu juga bukan hanya di antara kita. Kita juga banyak membantu jemaat-jemaat GKI lain, bahkan gereja lain yang entah kenapa bisa datang menghubungi kita untuk minta bantuan, obat, oksigen, dan sebagainya. Dan kalau bicara soal pandemi ya semua juga pasti punya kemungkinan untuk bisa tertular. Beberapa teman pendeta juga karena pelayanan kedukaan dan sebagainya juga terinfeksi. Memang bukan pendeta GKI Surya Utama, tapi pendeta-pendeta lainnya. Nah, pandemi yang kita hadapi bersama ini masih belum selesai, dan ini memang sekali lagi garis bawahi kita hadapi bersama. Jadi gimana sih? Mungkin kita perlu juga bicara bagaimana supaya kita bisa menjaga diri untuk memperkecil resiko terinfeksi COVID. Mungkin Dr. Sinta bisa memberi penjelasan bagi kita. Ya, seperti yang kita udah sering dengar deh ya. Jadi supaya kita terhindar ya harus rajin cuci tangan, olahraga, double masker sekarang kalau keluar ya nggak bisa cuman masker kain aja. Kemudian harus makan makanan yang bergizi, jangan lupa berjemur 15 menit sekitar pukul 10-an. Lalu minum vitamin C dan D. Nah, ini yang kita perlu hindari adalah makan bersama-sama di luar. Ya, kemudian jaga jarak saat terpaksa memang harus melakukan pertemuan-pertemuan pada saat kerja. Dan jangan lupa sekarang nih eranya era belanja online ya. Kemudian juga beli makan juga online. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan betul pada saat menerima barang, harus disterilkan, kemudian kalau mau makan juga kalau bisa dipanaskan ya makanan-makanan yang kita belanja itu. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan adalah kalau bisa masing-masing keluarga itu memiliki sebuah oximeter di rumah, sebuah termometer, kemudian juga punya obat-obatan P3K yang kita butuhkan nih di saat pandemi. Yang perlu itu sebetulnya adalah vitamin C, vitamin D, atau multivitamin yang tadi mengandung C, D, E, dan zinc. Kemudian kita kalau bisa juga punya persediaan obat demam atau obat flu. Jadi sewaktu-waktu kita butuh, obat itu memang sudah tersedia. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan bagi jemaat juga adalah gimana sih prosedurnya nih kalau sampai kita kira-kira kita bergejala seperti yang tadi awal-awal disebutkan. Yang kita lakukan adalah kita melakukan swab antigen atau swab PCR. Biasanya nggak bisa hari pertama saat bergejala, karena kadang-kadang jadi kita bilang false negatif ya. Kelihatannya negatif, padahal sebetulnya sih udah ada virusnya. Sebaiknya itu dilakukan adalah hari ketiga setelah bergejala. Nah, di mana aja kita bisa ya lakukan, itu bisa di puskesmas, bisa di lab-lab, kalau sekarang lebih disarankan lab yang terafiliasi dengan pemerintah, kalau memang menginginkan bantuan obat dari pemerintah, supaya nanti dapat WA dari Kemenkes, kemudian bisa ikut alurnya, hingga dapat obatnya. Atau kalau nggak memungkinkan ya kita di lab-lab yang terdekat. Ya. Kalau sampai positif, nomor 1, jangan panik.
Ya, walaupun kita susah ya bilang jangan panik, kalau kita sendiri yang kena pasti panik ya. Kedua, lapor. Kadang-kadang orang malu lapor. Lapor kemana sih? Lapor ke RT. Ya, kemudian kalau memungkinkan juga lapor ke puskesmas terdekat. Yang ketiga, kalau memang ini ya memerlukan pendampingan, nah itu bisa lewat pendampingan dokter puskesmas atau dokter pribadi, bisa juga telemedicine yang tadi disediakan oleh pemerintah, atau dengan tim CMT ya yang terdiri dari 1 dokter dan 1 pendeta. Ya. Nah, tadi Dokter Sinta juga menyebutkan obat-obatan yang sebaiknya kita siapkan. Tapi juga jangan panik, juga jangan sampai kita begitu takut sampai kita menimbun obat ya, karena tadi juga kan Dita udah cerita betapa susah nyari obat untuk yang lagi sakit. Jadi obat yang kita siapkan itu obat yang basic, bukannya yang langka di pasaran ya. Tadi kan obat flu, obat sakit kepala, dan vitamin. Vitamin kan memang baik untuk kita konsumsi walaupun tidak ada pandemi. Makasih Dokter Sinta, dan juga oh ya, informasi bukan promosi bahwa di GKI Surya Utama juga ada pelayanan swab PCR, tes antigen dan PCR kalau memang Bapak Ibu perlu. Semoga nggak usah sih ya, semoga kita nggak ada yang perlu memakai jasa itu. Nah, makasih Dokter Sinta. Sekarang saya mau kembali ke Kak Tono. Kak Tono, ini mungkin ini yang sifatnya lebih ke ala silaturahmi. Budaya kita di Indonesia itu kan budaya yang sangat peduli ya. Ketika ada orang yang sakit, semua ingin menunjukkan kepedulian. Tapi kadang-kadang kepedulian itu kalau ditunjukkannya tidak tepat, malah menjadi beban pikiran. Kak Tono bisa share nggak? Apa sih yang tadi udah share yang positif ya. Tadi ada Pak Pur, Bu Katrin yang memberikan suplemen, ada Kak Kokonya yang mengingatkan untuk makan dan sebagainya. Yang sebaiknya jangan dilakukan tuh apa, Kak Tono? Boleh share nggak? Masih mute, Kak. Ada. Jadi gini, ada temen WA itu, jadi gini, ya ini sih jangan ditiru maksudnya ya. Iya, jangan ditiru. Di mana? Loh, kok ditanya? Iya, itu saya bingung. Kalau ditanya begitu, saya kena di mana? Kena di mana ya, orang saya sakit, awalnya merasa bukannya, kan sakit ini saya pernah rasakan, yang seperti yang lalu gitu ya. Seperti ini, saya mana tahu kalau sampai dibilang positif. Dia tanya begitu, saya terus kalau bisa sih jangan sampai ada yang bilang, waduh hati-hati lo, si ini udah lewat loh, si ini udah lewat. Waduh, kalau ditelepon seperti itu, aduh saya sempat drop. Karena sebelum saya kena positif ini, hari Minggu itu saya dikabarin teman sekolah saya SMA itu, dikasih videonya. Video sebelum meninggal, hari ini dikasih video lagi sesaknya, waktu dia saturasinya mungkin turun, dia ngorok sambil tidur, terus besoknya hari Minggunya tiba-tiba dia sudah dikubur posisinya. Ya itu sih waktu itu saya masih sehat 2 hari sebelum saya ke dokter. Nah kalau bisa itu jangan di-share kayak seperti itu gitu. Waduh, saya sempat dropnya itu ya karena mikirin dia tadi. Waduh, kalau saya seperti dia waktu saturasi 87 sampai 89 itu, nah saya berpikir tuh. Tapi istri saya bilang jangan dipikirin karena itu beda gitu. Jadi supportnya ada support lagi tadi ya, positifnya disupport. Jangan dipikirin, dia udah lewat, biarin. Pikirin kamu aja gitu. Nah, udah itu seperti itu karena waktu itu kan saya merasa sehat. Nah, saat ini saya merasa drop. Nah, ada juga yang share beberapa jemaat kita kan ada juga yang meninggal gitu kan. Waduh, saya sempat drop juga. Tapi saya bilang koko saya selalu kasih semangat lagi tadi. Nah, kalau bisa sih
berita-berita seperti itu jangan sampai kita dengar gitu. Kalau bisa, tapi kan ada teman-teman yang suka, wah hati-hati lu, si ini lewat, si Ono lewat. Waduh, saya bilang pusing juga kalau seperti itu. Ya, Mungkin ya seperti memang lucu ya, maksudnya sebetulnya mau menunjukkan kepedulian, mau memberi semangat, tapi malah mengecilkan hati gitu. Jadi, nah ini di sini kita belajar ketika kita tidak bisa menolong, jangan menambahi beban pikiran gitu ya. Makasih Kak Tono untuk sharingnya, dan bersyukur juga bahwa Kak Tono bisa mengabaikan, ada yang memberi semangat yang lain sehingga bisa mengabaikan hal-hal itu. Nah, terakhir nih kita kembali lagi ke Ketua CMT. Ada nggak kira-kira kata-kata yang mau disampaikan, baik untuk kita nih sebagai pemirsa, ada himbauan apa, atau mungkin ada ucapan terima kasih secara khusus yang mau disampaikan, karena saya tahu ada banyak sekali orang yang di balik layar dengan perannya masing-masing turut mendukung pelayanan ini. Iya. Buat teman-teman yang nonton podcast, ya aku mau sharing kalau di belakang layar ini, dari yang kelihatan, mungkin buat jemaat yang udah pernah dilayani sama tim CMT tahu pasti ada satu pendeta dan satu dokter. Tapi di belakang layar masih banyak lagi teman-teman yang lain. Ada coaster, driver, dan teman-teman di tata usaha juga. Itu mereka yang banyak kita repotin juga sebenarnya. Jadi misalnya waktu kita cari obat, pernah satu kali saking kita butuh banget obat yang langka itu untuk mengobati beberapa pasien yang belum dapat obat. Pak Tarki waktu itu dan Pak Warno diminta pagi-pagi langsung ngantri ke apotek yang lokasinya di Jakarta Timur. Itu mereka nunggu dari pagi, dan mereka pun jadi, kalau selama ini kita suka dengar dokter jadi garda terdepan, sebenarnya mereka ini juga garda terdepan. Mereka yang ngantri ke apotek untuk beli obatnya, dan ternyata masih panjang lagi urusannya, karena nggak mudah, nggak semudah itu bisa pergi, beli, pulang. Masih banyak yang harus mereka lakukan gitu di sana. Jadi hal-hal yang seperti itu, atau mungkin pas lagi banyak-banyaknya kemarin harus kirim obat, itu juga banyak koster yang bantu. Jadi koster-koster yang langsung datang ke rumah masing-masing jemaat untuk ngasih obat. Hal-hal seperti itu yang nggak kelihatan gitu di depan layar. Jadi teman-teman, aku juga mau ngajak kita semua buat terima kasih ke mereka. Udah pasti kita akan berterima kasih ke tim dokter, juga para pendeta, yang walaupun sebenarnya pasti sedang berduka juga, tapi harus menguatkan setiap orang yang lagi berduka. Itu kan semuanya nggak gampang. Jadi tekanannya tinggi sekali gitu. Juga buat mereka-mereka yang selama ini bekerja di belakang layar. Terus ya yang bekerja pun nggak cuma kita doang. Jadi kita CMT ini, kita cuma tim kecil di Surya Utama. Di luar sini semua orang sama-sama lagi berjuang. Setiap rumah sakit kewalahan. Juga beberapa gereja-gereja lain juga sama berjuang kayak kita. Bolehlah kita setiap hari, kita selipkan di doa malam kita, doakan untuk setiap orang yang sedang berjuang karena sakit, setiap orang yang kehilangan, dan setiap orang juga yang masih membantu orang-orang yang lagi sakit ini. Ya, terima kasih Dita, ya memang itu benar ya. Jadi tadi saya mau nambahin tapi Dita udah sebutin. Tidak lupa juga semua orang yang terus mendoakan, ya, para pendoa yang mendoakan pelayanan kita, mendoakan agar pandemi ini bisa berlalu. Kita semua ambil peranan. Nah, tentu kalau mau digali lagi ada banyak hal yang masih bisa kita bahas, tapi karena
keterbatasan waktu supaya juga podcastnya nggak kepanjangan. Obrolan kita hari ini sampai di sini, tapi nanti masih ada seri kedua di mana kan ada obrolan lebih yang sifatnya lebih personal antara pendeta dengan para penyintas. Begitu ya, dinantikan saudara-saudara podcast berikutnya. Malam ini saya mau mengajak kita untuk menutup podcast kita ini dengan berdoa bersama. Dan saya mengajak saudara-saudara juga di rumah masing-masing dimanapun saudara berada untuk bersatu hati dengan kami di sini untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu. Dalam saat senang maupun dalam saat susah, biarlah kiranya kami boleh terus merasakan cinta kasih Tuhan. Dan biarlah cinta kasih itu yang memberikan kami kekuatan untuk menghadapi apapun yang harus kami hadapi. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang sedang berjuang dengan COVID-19, mereka yang terinfeksi, mereka yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah, mereka yang mendampingi keluarganya, mereka yang kehilangan orang yang mereka kasihi. Biarlah kiranya kekuatan dari Tuhan boleh nyata menopang mereka. Kami berdoa juga agar kiranya Tuhan lindungi para tenaga medis, para dokter, perawat, semua orang, para petugas kesehatan, petugas makam, krematorium. Tuhan lindungi mereka, berikan mereka kesehatan dan juga semangat serta sukacita dalam panggilan mereka. Dan kami berdoa ya Tuhan, agar kiranya pandemi ini boleh segera berlalu, dan biarlah kami keluar dari pandemi ini sebagai pribadi-pribadi yang lebih baik, yang lebih bijaksana, yang telah belajar dari kehidupan yang harus kami lalui ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sampai di sini saudara-saudara, sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Selamat. Terima kasih buat tim. Terima kasih buat tim semua ya. Terima kasih. Terima kasih.